Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Yayu Iswari. Saya adalah pengajar guru mata pelajaran seni musik di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya tadi sedang beraktivitas untuk menginputkan nilai tugas harian siswa. Di sini saya menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh rekan saya sendiri. Beliau adalah guru muda yang berpotensi dan sangat berdedikasi dalam hal ini karena beliau adalah guru TIK yang memang secara kemampuannya sangat mumpuni. Beliau di sini mengembangkan aplikasi yang namanya Sasti. Di SMA 4, kami guru-guru sangat dipermudah dengan aplikasi ini karena pada dasarnya apa yang sudah kita lakukan dalam kelas bersama anak-anak dalam harekap absen, apakah itu nilai harian ataupun kuis, ulangan, semuanya bisa kita lakukan dengan aplikasi ini. Seperti kita ketahui, dengan kemudahan internet, dengan kemudahan siswa-siswi sekarang yang memang sudah terbiasa penggunaan handphone yang memang sangat mudah dan praktis, ini membuat aplikasi ini sangat bisa sekali dipakai di sekolah. Terutama saya pribadi merasa sangat dipermudah karena pada dasarnya apa yang dilakukan dalam seharian kita di kelas itu semuanya terekap di sini. Dari absensi, kemudian materi pelajaran juga kita bisa input di sini, dari kuis, dari semuanya. Yang tadi saya lakukan adalah menginputkan nilai harian tugas anak-anak. Di sini kita bisa menginputkan nilai dan nanti kita akan bisa merekap nilai-nilai itu sangat simple tanpa harus melakukan secara manual. Di samping itu juga kita bisa buka di handphone masing-masing, anak-anak bisa mengakses, kita juga bisa mengakses. Semua materi bisa kita buka di sini. Artinya ini sangat memudahkan untuk saya pribadi sebagai guru dan tentunya guru-guru yang lain juga. Nah, yang menjadi kemudahannya yang selain dari aktivitas kegiatan kita terekap di aplikasi Sasti, seperti kita ketahui kita setiap bulan itu mengisikan yang namanya TRK ya Bapak Ibu. Untuk pengisian IKI kinerja bulanan itu kita sangat dipermudah karena per bulan itu kita bisa merekap absen untuk pengisian, kemudian merekap nilai juga. Semuanya itu akan sangat mudah karena kita tidak harus membuat lagi karena nanti akan terekap dan kita bisa download file-file dokumen untuk absen dan nilai setiap bulannya di setiap kelasnya. Itu sangat memperingan dan mempermudah pekerjaan kita untuk pengisian TRK tiap bulan. Kemudian untuk sejauh ini yang sudah saya lakukan untuk penggunaan Sasti, di samping ada penginputan nilai absen, penginputan nilai harian ataupun ulangan juga, Sasti itu dilengkapi juga yang namanya aplikasi untuk penginputan reward dan punishment untuk anak yang kiranya memang berprestasi, maka dia akan diinputkan reward oleh wali kelas atau mungkin pembina ekskulnya. Kemudian juga ada punishment untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan berbagai macam pelanggaran yang bervariatif. Di situ akan diinputkan bahwa anak-anak yang mempunyai nilai reward yang lebih banyak, mereka adalah anak-anak berprestasi dan yang memang ada nilai pelanggaran, maka dia akan mendapatkan poin juga pelanggaran. Nah, di situ diharapkan dengan adanya aplikasi ini, aplikasi Sasti ini, guru-guru di SMA 4 juga tahu mana-mana aja siswa yang memang berprestasi, mana siswa-siswa yang memang melakukan banyak pelanggaran. Artinya berkaitan dengan penginputan nilai kognitif yang tadi nilai harian dan nilai ulangan tadi, di aplikasi Sasti ini dengan adanya penginputan poin reward dan punishment itu berkaitan dengan yang namanya nilai afektif ya. Jadi kalau misalkan kita nanti akan membuat nilai rapot, maka secara nilai kognitif dan psikomotor kita akan bisa melakukan dari nilai ulangan, kemudian atau mungkin psikomotor dari nilai praktek, maka nilai afektif kita bisa ambil dari reward dan punishment yang ada di aplikasi tersebut. Nah, mungkin harapannya nanti Sasti ini bisa kedepannya mengkorelasikan atau ada pengaruhnya dari nilai afektif dan nilai psikomotor dan kognitif yang diinputkan. Artinya nilai nanti yang akan Sasti keluarkan itu sudah
menyeluruh nilai afektif, nilai kognitif, dan nilai psikomotor itu. Meskipun nanti di akhir setiap guru punya hak prerogatif untuk menentukan nilai mana yang akan dimasukkan ke dalam nilai rapotnya. Tapi pada dasarnya Sasti bisa menghitung itu dari nilai keseluruhan 3 aspek yang menjadi nilai penilaian yang tadi saya bilang afektif, psikomotor, dan kognitif. Nah, mungkin sejauh ini Sasti menginputkan tapi belum ada berdampak kepada nilai akhir. Nah, mungkin itu yang menjadi harapan saya ke depannya untuk Panijar pribadi, karena saya tahu mungkin Panijar memang orangnya yang sangat hebat ya. Artinya terus belajar, terus berkarya, mungkin ke depannya bisa lebih menyempurnakan hal-hal yang mempermudah kebutuhan kita, artinya kebutuhan Bapak Ibu guru di sini, artinya ke depannya bisa lebih menyempurnakan, lebih bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang lainnya supaya bisa lebih maksimal lagi. Tapi sejauh ini yang tadi saya bilang mungkin itu akan menjadi poin pentingnya adalah kemudahan yang diberikan dari kita menggunakan Sasti ini sudah sungguh luar biasa. Nah, mudah-mudahan ke depannya Panijar bisa menyempurnakan lagi, dan saya percaya Panijar pasti bisa untuk bisa mempermudah kami guru-guru untuk memberikan nilai akhir, dalam arti di sini itu tadi ketiga nilai itu betul-betul ada korelasinya dan betul-betul berdampak. Jadi tidak hanya penginputan tapi memang betul-betul menjadi pertimbangan untuk nilai akhir setiap guru nanti di berbagai mapel gitu. Mungkin itu saja kilasan atau mungkin penggunaan Sasti yang selama ini saya lakukan dalam beberapa bulan ke belakang, mungkin udah setahun lebih, tapi makin ke sini memang udah makin sempurna Bapak Ibu. Yang dulu kan hanya misalkan penginputan reward, penginputan punishment, kemudian absensi dan kesiangan, makin ke sini makin sempurna, artinya makin banyak kemudahan. Tapi itu tadi setiap aplikasi mungkin kita bisa terus menyempurnakan untuk bisa lebih mempermudah semua yang kita butuhkan dalam pembelajaran. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzi Muhammad Caesar. Di sini selaku guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Nah, pada saat ini saya akan memberikan testimoni mengenai aplikasi Sasti Patas yang dikembangkan oleh Panijar Suryadi. Dengan penggunaan Sasti Patas ini dapat memudahkan kami selaku tim BK dalam mengakses data siswa, data perkembangan siswa, perihal potensi akademik, potensi poin pelanggaran, reward, dan lain sebagainya. Di sini juga kami dapat menyimpan riwayat catatan konseling siswa, sehingga kami dapat mengakses di mana saja, kapan saja. Selain daripada itu, penggunaan aplikasi Sasti Patas juga dapat menggunakan smartphone, sehingga dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Ini sangat fleksibel bagi kami dalam hal penggunaannya. Dalam hal penggunaan Sasti Patas ini sudah dimulai sejak 2022 hingga saat ini. Aplikasi Sasti Patas selalu memberikan update dan juga perkembangan sesuai dengan kebutuhan guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan masukan perihal kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim bimbingan dan konseling. Di antaranya yaitu yang pertama, perihal hasil psikotes siswa. Nah, hasil psikotes siswa juga itu merupakan salah satu data yang dapat memberikan pemilihan jurusan, diantaranya dari mulai kelas 10 menuju ke kelas 11. Lalu yang kedua yaitu perihal jenjang karir kedepannya. Nah, dengan Sasti Patas kita dapat menyimpan data-data siswa perihal rencana karir kedepannya, perihal itu mau niat bekerja ataupun untuk perkuliahan ke jenjang selanjutnya. Nah, selain daripada itu, ada satu hal lagi yang kami butuhkan, yaitu perihal penyimpanan data nilai UTBK dan juga nilai hasil TKA. Nah, itu dapat membantu kami untuk melihat grafik kemampuan siswa dari setiap tahun ke tahun. Nah, itu untuk ya selanjutnya di sana juga ada
fitur yang khusus untuk guru bimbingan dan konseling, dan kami harap juga fitur tersebut hanya dapat diakses untuk orang-orang yang memiliki kepentingan karena data-data siswa tersebut merupakan data yang rahasia. Nah, selanjutnya grafik lulusan juga itu merupakan fitur yang sangat penting untuk melihat berapa banyak persentasi daripada lulusan SMA Negeri 4 yang melanjutkan ke perguruan tinggi, yang melanjutkan bekerja, dan juga ada yang gap year terlebih dahulu. Itu merupakan gambaran data yang dapat membantu kami. Mungkin untuk kebutuhan saat ini hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Pak Nijar selaku pengembang dapat memberikan update penggunaan fitur aplikasi sehingga penggunaan aplikasi Sastipatas ini dapat sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Sudrajat. Hari ini kebetulan saya bertugas sebagai guru piket. Nah, ini untuk apa? Untuk pencatatan untuk yang kesiangan itu kita menggunakan Sasti. Nah, di sini akan saya beri satu penjelasan bahwa menggunakan buku seperti ini atau kertas seperti ini, pencatatannya itu akan lebih mudah itu menggunakan Sasti. Nah, kalau bentuk pencatatan seperti ini menggunakan kertas, itu mungkin si kertas ini bisa tertinggal, terus kemudian juga habis ya atau lupa. Nah, ketika kita menggunakan Sasti untuk mencatat yang kesiangan, ini fiturnya sudah tersedia dari yang terlambat 10 menit, terus kemudian yang terlambat 5 menit di sini sudah ada. Dan untuk penggunaannya pun fiturnya sudah tersedia. Ketika kita mengklik, apalagi yang bertugas menjadi guru piket, itu sudah otomatis di situ muncul itu jurnal piket, dan nanti jurnal piket itu bisa diisi bisa pelanggaran ataupun bisa juga nanti ada yang kesiangan, itu tercatat di sini. Di Sasti itu lebih simpel, lebih mudah digunakan, dan itu tersimpan dengan baik, dan insya Allah tidak akan hilang karena datanya terlindungi dan tersimpan dengan baik. Mungkin itu testimoni dari saya sebagai guru piket dengan segala kemudahannya itu menggunakan Sastipatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari murid SMA Negeri 4, dan kali ini kita mau nge-review atau cerita-cerita soal aplikasi Sastipatas yang dikembangkan oleh Opa Nizar Suryadi. Nah, kita masuk aja ke fitur yang pertama. Jadi, halaman yang paling utama setelah kita login itu disajikan pengumuman terbaru. Di sini ada informasi kegiatan sekolah, misalnya hari Rabu tanggal 19 Agustus kalian melaksanakan kegiatan PPP dan lain-lain. Nah, selain itu juga yang paling aku inget sih di Siagapatas atau Sastipatas ini suka dipakai untuk ujian, ya guys, guys. Iya, udah banyak banget guru-guru yang pakai Sastipatas buat ujian. Dan emang praktis banget sih, karena kan ada countdown waktunya ya. Jadi waktu ngerjain kita bisa sambil ngeliat sisa waktunya berapa banyak lagi sih gitu. Betul sih, sumpah. Tapi selain kita bisa ngerjain ulangan, di sini juga kita bisa ngerjain soal-soal yang dikasih sama guru. Jadi kalau misalnya gurunya halangan nih, kita bisa lihat kan. Mungkin lebih ke tugas gitu kali ya. Iya, jadi selain ulangan juga kayak ngasih tugas atau materi bisa lewat sini. Jadi kayak Google Classroom gak sih? Iya, betul. Tapi dalam satu aplikasi yang banyak banget fiturnya. Dan juga ini tuh menurut aku bisa, katanya sih ya, bisa real time gitu, dilihat langsung sama gurunya. Oh, misalnya si ini udah sampai nomor segini, dan yang salahnya sebenarnya ada 2 gitu. Jadi guru tuh bisa langsung lihat. Iya, aku tahu itu. Terus apalagi bisa langsung diurutin juga ya, tahu nilainya berapa. Iya. Terus bikin deg-degan, yang bikin deg-degan tuh kalau misalkan kita gak sengaja kepencet keluar. Well.
nggak sengaja mati tuh langsung kena peringatan teh. Iya, Iya, soalnya kan kalau misalnya ke back ataupun apa sih namanya teh keluar dari halaman tuh masuknya tuh mungkin ada pelanggaran ya. Berapa sih limitnya? dua kali. Kalau udah 2 kali itu kita nggak bisa masuk lagi tuh. Kecuali harus ya konfirmasi ke guru yang bersangkutan. Nah, tapi itu bagus sih ya. Maksudnya jadi untuk memitigasi mungkin ada yang curang atau apa? Ups. Jujur ya teman-teman. Iya. Oke. Selanjutnya kita ke fitur apa. Ini di Mapel ada Mapel keputrian juga. Aku baru tahu. Iya. Jadi keputrian juga di absennya ada lewat Sasti Patas, guys. Juga ya. Oh iya. Aku baru tahu langsung kita baru upgrade. Jadi ya ini keputrian hari Jumat itu di absennya di Sasti Patas. betul. Emang update banget ya ini website. Gacor. Nah, kita lanjut ke fitur lainnya. Ada fitur ekskul juga ya, guys. Ya. Buat daftar ekstrakurikuler bisa lewat website loh. Dan Nyamperin nih ke akal-akal teteh yang misalnya kita mau ikutan eskul basket, kita nggak perlu tuh nyamperin dulu akang kita mau ikutan eskul basket, kita nggak perlu, kita tinggal daftar aja lewat Sasti Patas. Oh my god. ya selain daftar ekskul ada absen juga dan juga ada riwayat nilai apa nih? Riwayat nilai. Oh, kehadiran sama apa gitu ya. Kalau misalnya kalian males apa bolos-bolos tuh kita kelihatan nih sama Iya, kelihatan. Oke, selanjutnya. Apa aja ya? Apalagi ya? Jurnal harian siswa. Jadi kalian bisa tuh catat kebaikan atau 7 kebiasaan kalian ini dicatat di jurnal. Day in my life, guys. Mulai dari bangun pagi nih. Aku banget itu. Iya. Oke. Terus juga 7 kebiasaan ada apa ya? Surat izin mungkin ya. Nah, di sini kita bisa langsung ngisi formulir surat izin ataupun dispensasi atau sakit atau izin pulang. Terus lewat HP doang. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet gitu kayak Nyuruh mama, papa buat anterin ke sekolah. Nona. Ada Sasti Patas. Ada patas ya. Iya bener. Mau aja simple. Kirim pengajuannya. Terus juga ada daftar reward dan pelanggaran. Coba kalian lihat. Aku sih gak ada pelanggaran. Aku ada nih gara-gara aku pernah telat datang sekolah kurang dari 2 menit itu kan karena kan patas itu sangat ketat ya, sangat tepat waktu sekali. Disiplin banget ya. Aku telat 1 menit apa 2 menit gitu, langsung dapat pelanggaran nih. Itu bareng telatnya sama Desla. Jadi Oh aku my dapat god. pelanggaran. Sama-sama negatif 5 lagi. Juga dapat 5 tapi untungnya aku dapat reward. Melaksanakan praktik-praktik Aku juga dapat reward mendapatkan nilai tertinggi pada mata pelajaran informatika. Terima kasih ya dimasukin ke siaga patas. juga pernah dapet pelanggaran ya. Upsi. Ya udah deh. Ya ada. Selanjutnya kita ke apa lagi ya guys teman-teman kira-kira yang perlu Nilai atau kantin dulu ya? Nilai dulu deh. nilai. Kalau nggak salah nilai itu bisa dilihat langsung. Jadi kayak nilai kelas 11 kita gak usah repot-repot bawa rapat. Kalau misalnya kita mau lihat nilai kita. Banding-banding sama teman ya. Aku pengen tahu dong nilai kamu informatika kemarin berapa? Aduh, aku lupa bawa rapot. Santai, ada Sasti Patas. Jadi kalian ya. Aku ada. Nah, dia Kalau kelas 12 kita belum. Iya, belum. Iya baru. Oke, next deh. Nextnya kayaknya ke e-kantin. Kita punya fitur e-kantin. Upsi. Maaf sekolah canggih. Tapi sayangnya kita belum bisa nih ngegunain kantin ini karena mungkin belum dimulai deh Ya kayaknya. dalam tahap pengembangan kayaknya ya. Tapi semoga ya Tapi cepat. banyak banget ya makanannya. Iya. Tapi semoga cepat bisa dipakai ya dan kita juga bisa isi saldo di Sasti Patas. Jadi kita nggak perlu bawa dompet buat pegang uang kas nih. Karena kalian tuh ngantri cina ya. Nah, iya. Sangat mempermudah tapi sayangnya masih belum direalisasikan. Iya. Semoga deh ya Semoga secepatnya. secepatnya deh. Opa tolong Opa, percepat tolong Patas juga Opa. tolong ya, Patas. Cepat tolong Opa.
Oke, next Kak, apalagi nih? Apalagi banyak banget ini, saking banyaknya bingung harus ngebahas dari mana dulu. Oh, ada ini absen PPPT. Oh iya, Oh, absen iya. PPT pagi tuh dari jam 6.30 sampai jam 8. Ya. Nah, guru-guru tuh ngabsen langsung dari Sastipatasnya loh. Jadi kalian nggak bisa bolos ya teman-teman Betul. waktu PPP, walaupun nggak ada, bukan termasuk mapel wajib, tapi tetap di absen dan ada datanya dan bisa kita lihat dan kita akses gitulah. Oke. Mungkin apa lagi ya? Mungkin manfaatnya menurut kalian apa aja sih? Maksudnya kayak dari adanya aplikasi ini? Ini pasti ngebantu banget Iya. bagi siswa-siswa sama guru-guru untuk mempermudah informasi terkait pembelajaran pelajaran, atau benar. sekolah juga. Iya, dan juga menurut aku sangat amat praktis dan Simple juga kan simple. Terus websitenya tuh nggak ngolek-ngolek gitu loh guys. Gak banyak bugnya ya. Nah itu, dan pokoknya kami amat-amat berterima kasih dan bersyukur karena adanya aplikasi Papas. Nah mungkin untuk kedepannya apa sih ada gak harapan yang pengen disampaikan? Apa? Ini nih, perpustakaan belum. Oh iya. Banyaknya ya, jadi kita kelupaan. Iya, jadi buat scan kehadiran di perpustakaan. Kunjungan kayaknya ya, Kunjungan. Tapi sayangnya mungkin masih belum bisa dipakai juga karena bisa ada scanannya. Ya kayak jadi intinya kita nanti ke perpus tinggal gini dong tit gitu. Iya ya. Kita mulai upgrade juga nih, kita mulai Papas mulai canggih juga nih. Nah, ada yang ketinggalan lagi nggak? Juga waktu kemarin, waktu Ramadan ada fitur ekologi. Ekologi, betul. Jadi isinya tuh kita bersih bersih. Apa sih? energi ya. Ya, poin ibu juga. Ibu, sama lihat kita sudah masuk berapa nih poin ibunya? Betul. Aku 12.000. Aku sih 14.000. Aku sih 18.000 ya. Oh my God. Aku kan dermawan. Ya, predikat ini kita juga bisa tahu predikat kita waktu ekologi. Aku Betul. Aku A+. ya harus rajin deh. Rajin ya. Sangat berbantu ya untuk siswa-siswa kata ini. Oh iya. Siap. Buat kita jadi lebih disiplin. Betul. Agit kita kemarin ngeliat gak ada fitur yang bikin kita Nyes banget. Aduh, apa tuh? Oh, ini ya. Graduation 2026. Di sini ada Kayak hitung mundurnya ya. countdown-nya. Berapa lama lagi di countdown-nya? Ini 256 hari, 7 jam, 14 menit, 35 detik. Ya, terima banget ya, Teh. Terima banget. Makasih loh, ini remindernya. Makasih fitur canggihnya. Lagi sadar ya kalau lagi mau lulus hari atau 4. Semoga sebelum kita lulus kita bisa nyobain nih fitur-fitur yang belum bisa dipakai nih. Ayo dong Kompas, kita lulus. Iya. Oke, mungkin kayaknya Ini juga kita bisa lihat portofolio atau bentar. loh guys, secara langsung. Sastipatas, namanya kayak tempat tanggal lahir ya. identitas utama gitu ya guys. Poin ibu, rekam jejak digital. Terus ini apa Pancawaluya ya Teh? Karakter dan kompetensi cager, bager, pinter, singar, dan apalagi satu lagi? Cager, bager, pinter, singar, apalagi? Bukan yang Pancawaluya, nilai Pancawaluya yang 5. Bener. Ya benar itu. Ya, di sini kita bisa dilihat loh kayak ada apanya disebut Ada statistiknya tuh. kayak Spider-Man ya. Ya. Terus ada juga yang ini poin ibu, terus kayak rekam jejak digital gitu, ada juga buat reward-rewardnya. Sertifikat kalian juga bisa loh di sini dilihatin. Oh iya kah? Iya tuh ada sertifikat digital. Oh, kita juga bisa cetak kartu pelajar. Oh iya benar banget. Jadi tinggal di ini doang. Mungkin Gampang banget ya kan, praktis banget dengan Iya. Sastipatas. Siswa di sini siswa-siswi di Patas ini kita sangat beruntung dan sangat terbantu dengan adanya Sastipatas. Love you Sastipatas. Kedepannya kita harus apa ya guys? Mungkin semoga itu apa aja ya dikembangin lagi aja ya. Apalagi fitur yang lain. Oh iya. Apalagi waktu login semoga
dipermudah otomatis gitu loh kayak biar masuk tuh langsung ada di beranda ini nih. Kita nggak Iya. perlu nih kan, kalau tadi kita kalau misalnya masuk kan harus dulu masukin ini, masukin password. ya. Mantap. Kita tuh pengennya pas masuk kita langsung ke beranda kita nih. Nah gitu. Mungkin karena durasi kita udah aja. Tapi sopan sangat amat membantu semua pihak sekolah. Bagi kita sebagai kita hatur nuhun bersama-sama. Hana dosen hatur nuhun Bapak Nijar, hatur nuhun Bapak Nijar, dina segala ilmuna, Dina segala sasi patasna. nuhun. Oke. Dadah. Mungkin segitu aja ya.